Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari KKN PPM Integratif Universitas Padjadjaran 2020 akan mensosialisasikan mengenai materi sosialisasi potensi air untuk keperluan pertanian di sekitar daerah aliran Sungai Cikao, Kabupaten Purwakarta. Tim pelaksananya ada saya, Nur Fitriani dari Fakultas MIPA. Kemudian ada saya, Elisa Mroto Fuada dari Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian ada saya, Depi Oktaviani Supendi dari Fakultas Keperawatan. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Fadil Hurzia dari Fakultas Teknik Geologi. Baik, selanjutnya, di sini ada dosen pembimbing lapangan kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Hendarmawan, MSc, dan ada asisten dosen pembimbing lapangan, yaitu Yudi Listiawan, STMT, dan Muhammad Ridwan, ST. Kami akan membahas mengenai yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tujuan dan manfaat, yang ketiga, peta tutupan lahan, yang keempat, siklus hidrologi, yang kelima, potensi air, dan yang keenam, kesimpulan. Yang akan pertama kali memaparkan materi yaitu adalah Fitriani. Silakan, Fitri. Ya, saya di sini akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Desa Parakan 5 ini terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Di Desa Parakan 5 terdapat satu buah sungai yang merupakan subdas Citarum, yaitu Sungai Cikao. Jenis pertanian yang terdapat di Desa Parakan 5 yaitu jenis pertanian lahan basah atau dikenal sebagai sawah dengan hasil pertanian berupa padi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dilaksanakannya KKN ini. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran kepada warga setempat mengenai potensi air dari Sungai Cikao. Manfaatnya adalah agar petani bisa memanfaatkan air Sungai Cikao untuk keperluan irigasi lahan pertanian di Desa Parakan 5, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Terima kasih, Fitri. Lalu akan dilanjutkan dengan saya. Yang ketiga, itu adalah peta tutupan lahan. Ini adalah output pertama dari kami untuk membantu hasil analisa yang nanti akan dipaparkan oleh Devi. Lanjut, tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang dapat diamati. Penggunaan lahan adalah pengaturan, kegiatan, dan input terhadap jenis tutupan lahan tertentu untuk menghasilkan sesuatu, mengubah atau mempertahankannya. Misalnya, ada permukaan yang ditutupi oleh persawahan, permukiman, perkebunan. Nah, itu akan diperlihatkan di peta tutupan lahan. Next slide. Ini adalah peta tutupan lahan yang sudah kami buat. Nah, di peta tutupan lahan ini legendanya itu berisi perkebunan yang bisa dilihat dengan warna hijau muda, permukiman dengan warna pink, sawah dengan persawahan dengan warna biru, semak belukar dengan warna hijau tua, kelompok yang hijau tua, gugalan dan ladang diikuti dengan warna coklat. Peta tutupan lahan ini kami mencari yaitu luas lahan. Nah, luas lahan dan kemiringan lerengnya. Ya, dari kemiringan lerengnya. Nah, dari situ kami akan mendapatkan runoff, yaitu air limpasan. Air limpasan itu adalah air permukaan yang biasa ada di sungai, yang di sungai-sungai kecil, di got, yang gitu-gitu. Lokasi peta tutupan lahan yang kami buat ini itu berada di daerah Sungai Cikao dan yang dibagi dua, jadi timur dan barat. Nah, seperti itu. Yang keempat, itu siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu sesuai namanya, itu siklus itu akan terjadi secara terus-menerus, maka tidak akan berhenti sampai mungkin air sudah tidak ada lagi atau matahari sudah tidak ada lagi. Jadi pemanasan air di permukaan oleh sinar matahari adalah salah satu kunci dari proses siklus air berjalan secara terus-menerus. Nah, lalu air yang ada di permukaan terbuka akan mengalami penguapan ke atmosfer. Nah, itu penguapan itu biasanya disebut dalam siklus hidrologi atau siklus air adalah evaporasi. Nah, kemudian membentuk awan. Jadi air-air yang menguap tadi itu akan memadatkan. Nah, memadatkan menjadi awan. Itu adalah proses kondensasi. Pada keadaan jenuh, uap air akan menjadi bintik-bintik yang selanjutnya akan jatuh dan turun dalam bentuk hujan. Jadi air yang tadi sudah naik ke atas karena penguapan, dia akan turun lagi menjadi dalam bentuk hujan. Nah, air yang jatuh itu dalam perjalanan di beberapa air hujan
dapat menguap kembali ke atas gitu, menguap kembali. Dalam perjalanan ke bawah, tidak semua air menyentuh tanah. Jadi dalam perjalanannya ada yang menguap lagi dan ada yang mungkin jatuh ke dedaunan gitu, dan tidak menyentuh tanah. Air hujan yang masuk ke permukaan tanah lalu bergerak ke dalam melalui celah-celah dan pori-pori di tanah. Nah, celah-celah dan pori-pori di tanah akan masuk ke dalam, mungkin dia akan jenuh di situ atau mungkin dia akan keluar lagi gitu. Jika yang jenuh, jika dia berkumpul dalam situ, itu akan disebut menjadi suatu aquifer. Air yang masuk ke tanah itu bisa kita yang jenuh itu bisa kita biasa kita sebut yang lazimnya adalah air tanah. Lalu air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem permukaan. Seperti itu. Next. Akan dilanjutkan oleh silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi air di daerah aliran Sungai Cikao. Nah, di sini ada besar ketersediaan air tanah di das barat dan das timur ini dihitung berdasarkan besar air yang meresap ke dalam tanah yang ada di daerah tersebut. Untuk mengetahui jumlah air yang meresap dalam tanah atau disebut dengan infiltrasi ini itu ditentukan besar potensi air tanah melalui pendekatan empiris dengan menghitung debit air resapan dengan persamaan neraca air. Nah, di sini neraca air ini itu dapat dihitung dengan menggunakan data curah hujan atau presipitasi, kemudian data penguapan atau evapotranspirasi, kemudian curah hujan efektif atau presipitasi efektif. Nah, ini tuh diperoleh dari data curah hujan dikurangi dengan penguapan. Kemudian ada air limpasan atau runoff, ini tuh diperoleh dari data peta tutupan lahan dan kemiringan lereng. Kemudian air resapan atau infiltrasi ini diperoleh dari data curah hujan efektif dikurangi dengan air limpasan. Bisa dilihat bahwa di sini ada grafik hasil perkiraan perhitungan neraca air di das Cikao Barat. Untuk perhitungannya, pada curah hujan ini sekitar 135 juta meter kubik per tahun, untuk penguapan sekitar 76 juta meter kubik per tahun, untuk curah hujan efektif sekitar 59 juta meter kubik per tahun, untuk air limpasan sekitar 29 juta meter kubik per tahun, dan air resapannya sekitar 30 juta meter kubik per tahun dengan persentase air resapan yaitu 51%. Next. Nah, selanjutnya ini ada grafik hasil perkiraan perhitungan neraca air di das timur. Seperti yang tadi sudah jelaskan, ada curah hujan sekitar 134 juta meter kubik per tahun, ada penguapan sekitar 64 juta meter kubik per tahun, kemudian curah hujan efektif sekitar 50 juta meter kubik per tahun, air limpasan sekitar 18 juta meter kubik per tahun, dan air resapannya sekitar 32 juta meter kubik per tahun, dengan presentase air resapan sekitar 63%. Kondisi batuan di daerah ini disusun oleh batuan sedimen yang tidak meluaskan air dengan baik. Nah, di mana si air ini yang meresap belum tentu tersimpan menjadi air tanah di dalam aquifer, tetapi bisa jadi air tanah dangkal dan keluar di satu tempat. Next. Nah, jadi air limpasan yang diperoleh tersebut itu terjadi akibat intensitas hujan yang turun melebihi kapasitas air. Ketika laju air resapan terpenuhi, maka air akan mengisi cekungan yang terdapat pada permukaan tanah. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai air resapan lebih besar dibandingkan dengan air limpasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan daratan untuk menahan air, maka semakin banyak air yang meresap ke dalam tanah dan akan berfungsi sebagai cadangan, demikian pun sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih, Devi. Ya, sekarang saya akan menyimpulkan dari hasil pemaparan saya dan teman-teman tadi. Jadi, berdasarkan nilai tersebut, perkiraan potensi air permukaan di sub daerah aliran Sungai Cikao Barat dengan persentase air resapannya sebesar 51,1%, sedangkan sub daerah aliran Sungai Cikao di timur dengan persentase air resapannya sebesar 63,74%. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi air di Desa Parakan 5 ini aman, di mana perhitungan neraca air yang dihitung di setiap sub daerah aliran sungai dengan hasil
subdaerah aliran Sungai Cikau Timur memiliki air resapan yang paling besar. Kemudian di sini kami akan memberikan gambar dari mana kita mendapatkan datanya. Berikut adalah referensinya. Slide selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.